Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktunya di tengah pembelajaran yang sekarang kita sedang laksanakan untuk menghadiri acara diseminasi pada hari ini. Dan juga selawat alhamdulillahirobbilalamin karena Allah telah memberikan rahmat kesehatan, rahmat umur dan juga kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berada di sini untuk sama-sama menimba ilmu. Yang di sini saya bukan sebagai pemberi atau mengajari Bapak Ibu Guru, tapi kita sharing, menyebarkan apa yang sudah saya dapatkan dan kebetulan saya lebih dulu. Maka saya di sini saya ingin juga menyebarkan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih dan juga selawat serta salam saya aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sampai akhir hayat kita kelak kita tetap berada pada iman dan takwa kita di jalan Islam yang damai ini. Dan terima kasih kepada Pak Dr. Andes Ahmad Hidayat yang telah menyempatkan hadir sebagai perwakilan dari kepala sekolah yang saat ini sedang berhalangan karena ada kegiatan sembari di Sekayu, sekolah berbasis riset. Untuk pertama sebelum kita mulai acara ini, saya mohon sambutannya kepada Pak Ahmad Hidayat untuk sekaligus membuka acara ini. Kepada Pak Ahmad Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Omi yang sekaligus pemateri sekaligus moderator pada mata hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 1 Batang Depok, yang saya hormati khusus pada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Omi Adria Oktarianti SPD yang merupakan CGP calon guru penggerak dari SMP kita, SMP Negeri 1 Batang Depok yang kita cintai. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah pertama kali terucap dari bibir kita karena berkat nikmat yang tak terhingga dari Allah SWT kepada kita semua hingga pada pagi ini, termasuk nikmat sehat sempat, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua pada pagi hari ini dapat berkumpul di ruang pertemuan dan musyawarah SMP kita, SMP Negeri Batang Depok yang sama-sama kita jumpai dalam rangka menghadiri diseminasi penyebaran budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Omi Adria Oktarianti SPD yang merupakan hasil pembelajaran beliau selama mengikuti pelatihan CGP calon penggerak. Kemudian salawat sering salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat-sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semua agama. Dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini di ruangan ini
Setelah ia berakhir akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Sekolah dari Pak Agus Fitrianto. Dia mohon maaf tidak bisa hadir karena pada hari ini beliau masih mengikuti pelatihan sekolah berbasis riset di Wisma Atlet atau Hotel Bambu Sedayu yang hari ini menutupannya. Beliau berharap dan berpesan agar kita semua dapat mengikuti kegiatan ini hingga akhir dan dapat menerapkannya di sekolah kita. Semoga dengan adanya diseminasi ini akan membuahkan inspirasi dan kreativitas kita dalam melaksanakan budaya positif di SMP kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selain daripada itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, marilah terus kita tingkatkan kepedulian kita terhadap sekolah, terhadap anak didik kita. Tidak hanya tugas wajib kita mengajar, tetapi juga mendidik akhlak, mendidik perilaku yang nantinya akan mendukung budaya positif ini, sekaligus nantinya akan menuju ke visi kita, yaitu peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini juga merupakan budaya positif yang harus dibudayakan di sekolah kita. Jadi kalau kita baca sepintas, budaya positif ini luas, seluruhnya luas budaya, termasuk budaya kerja, disiplin kerja, budaya disiplin waktu dan sebagainya, budaya berpakaian, banyak. Yang jelas yang positif nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Omi. Dan juga saya juga sebenarnya masih mengambang-ambang ini, masih meraba-raba kemana larinya budaya positif ini, karena dari mulai Bu Omi ikut CGP dan beberapa kali pertemuan kita, ternyata memang banyak hal-hal baru yang selama ini kita tidak tahu, termasuk dalam perumusan visi kemarin pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi ternyata kita selama ini tidak terpikir waktu kita merumuskan visi misi sekolah kita, ternyata visi itu adalah hasil. Jadi mewujudkan itu salah, mewujudkan itu misi sebenarnya, usaha. Nah visi itu hasilnya, jadi terwujudnya, harusnya terwujud. Jadi mungkin nanti di kesempatan yang lain nanti kita akan ubah kalau sekolah mengajak kita mengubah visi. Kalau sekarang untuk tahun perjalanan ini sudah berlanjut dan kita ambil saja intinya, yang mewujudkan itu anggap terwujud usaha kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian untuk kita sampaikan pada pagi hari ini. Mohon pilih kepala sekolah, marilah kita ikuti apa yang nanti akan disampaikan pada pertemuan ini tentang budaya positif ini. Kita ambil hikmahnya, kita ambil yang kita terapkan di sekolah kita. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Akhir kata, nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengikuti kegiatan kita pagi ini, supaya lebih fresh ya, kita sama-sama senam otak dulu. Bisa dilihat ini adalah manfaat dari senam otak, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan refleks dan koordinasi tubuh, kemampuan belajar, dan menyeimbangkan tubuh dan pikiran.
luar biasa semangatnya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti otaknya sudah fresh Bapak Ibu ya. Semoga siap untuk menerima materi hari ini. Baik, sebelumnya saya mohon izin tidak menggurui sama sekali, hanya menyebarkan apa yang saya tahu, dan semoga budaya positif ini akan membawa dampak baik di sekolah kita ke depannya. Jadi agenda kita hari ini adalah diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Yang di sini saya sendiri sebagai pemateri, Omia Beliau Tarianti, dan merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita terpisah SMP Negeri 1 Batan Haryoto. Baiklah, sebelumnya sebagai mukadimahnya adalah di sini saya akan bacakan apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lahirnya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Baik, ini adalah tujuan pendidikan kita Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah apa tujuan pendidikan kita? Tentu akan sangat memiliki hubungan yang erat. Bagaimana kita menciptakan budaya di sekolah kita agar tujuan pendidikan tadi dapat tercapai. Di sini saya paparkan budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan ini adalah konsep utama budaya positif, ada 7 yang nanti akan saya paparkan. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, kebutuhan dasar manusia. Disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, jadi disiplin yang murid kita terapkan sangat berpengaruh dengan guru yang memberikan kedisiplinan itu. Selanjutnya, ya, coba saya ibaratkan saya sedang memegang sebuah benda yang sangat berharga di tangan saya. Ya, bagaimana Bapak Ibu bisa membuka genggaman tangan saya? Apa upayanya? Ibu Lucy, ini yang saya genggam dengan sangat erat karena di dalamnya ini adalah benda yang sangat berharga. Bagaimana upaya Bapak Ibu agar saya bisa membuka dan memperlihatkan atau bahkan meminta benda itu? Ibu Lucy ada ide? Ada masukan? Bagaimana kira-kira? Agar saya membuka, saya menggenggam dengan sangat erat. Pak Ara? Diberi hadiah. Berarti Pak Ara membujuk saya gitu ya. Ibu Omi kalau mau buka saya kasih hadiah nih. Oke, terima kasih Pak. Bisa. Ada yang lain? Ngajak salaman. Oh, beribu-ribu sedikit ya. Ya. Salaman dulu Omi, buka keluar gitu ya. Oke, bisa. Berarti dengan cara memberikan seperti tipu daya seperti itu Pak ya. Oke, yang lain? Ada lagi cara lain? Ada cara membujuk, ada cara tipu daya. Ya, di situ. Iya, boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang. Tapi yang saya tanya di sini, siapa yang punya kontrol untuk membuka tangan ini? Saya sendiri. Iya. Ya,
Tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi saya kalau saya tidak mau. Oke? Jadi yang punya kontrol atas diri kita dan peserta didik kita adalah dirinya sendiri. Apa kaitannya? Dan disinilah kita akan perubahan paradigma belajar kita. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi. Jadi yang selama ini kita menganggap bahwa kita bisa mempengaruhi murid kita dan bisa meminta dia melakukan sesuatu, itu hanya ilusi belaka. Dia mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya. Namun, apakah semua murid akan mengizinkan seperti itu? Tidak. Makanya akan ada yang namanya perlawanan dari murid kita. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, selama ini kita memberikan kata-kata kepada murid kita untuk membuat dia merasa bahwa dia melakukan kesalahan dengan tujuan bahwa kita akan menguatkan karakternya. Dengan tujuan apabila kita menasehati, maka dia akan berubah. Dan itu ternyata hanya ilusi, Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita pun dengan anak kita tidak bisa memaksa. Dia punya pilihannya sendiri. Apabila dia melakukan sesuai dengan apa yang kita minta, dia mengizinkan kontrol itu masuk ke dalam dirinya. Bukan berarti kita mampu, kita bisa mengontrol anak kita. Baik, kaitannya apa dengan disiplin filosofi? Disiplin belajar dari bahasa Latin yang artinya belajar. Ya, disiplin itu adalah belajar, Bapak Ibu. Ya, disiplina. Belajar. Jadi selama ini yang kita terapkan itu semuanya berbentuk disiplin. Disiplin dalam diri membuat orang menggali potensinya untuk mencapai sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengaitkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau mencapai suatu tujuan. Karena banyak kita temui disiplin yang ingin kita terapkan kepada siswa kita malah menjadi bumerang untuk kita. Tujuan kita adalah baik, namun tidak sepenuhnya ditanggapi dengan baik. Karena apa? Karena rasa ketidaknyamanan dari kata disiplin itu sendiri. Pada saat kita mengatakan, nak, kamu harus disiplin, yang terbersih dari otak murid kita, anak kita, disiplin itu konotasinya negatif. Apabila tidak disiplin akan begini. Apabila melanggar akan ada ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah kemampuan dalam memerintah diri sendiri, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai, dan nilai ini adalah nilai kebajikan yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa perintah orang lain. Jadi ini disiplin positif. Tidak ada perintah dari orang lain, dan itu motivasi dirinya sendiri untuk menjalankan kedisiplinan. Baik, apa nilai kebajikan yang dimaksud? Iya, yang sudah kita kenal, ya. Apalagi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka tahun ini. Inilah nilai-nilai kebajikan yang saat ini sedang digandrungi dan merupakan tujuan dari pendidikan kita, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Inilah nilai kebajikan yang akan kita teladankan pada murid-murid kita. Baik. Iya. Apa kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia? Ya, akan sangat erat kaitannya. Karena sebelumnya di sini ada berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Maaf Bapak Ibu ya, tulisannya agak kecil. Karena saya ini
bukan membuat sendiri, tapi saya screenshot dari LMS. Jadi tampilannya kecil. 5 dasar, namanya 5 dasar Bapak Ibu. Boleh tidak kalau tidak terpenuhi? Kebutuhan dasar seperti kita ada namanya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Bagaimana kalau salah satunya tidak terpenuhi? Maka kesehatan mental ya dan kehidupan kita tidak akan berjalan dengan baik. Begitulah juga dengan kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Cinta dan kasih sayang. Ya. Selanjutnya penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Yang manusianya bukan hanya manusia dewasa, namun juga anak-anak kita. Baik. Ya. Dan motivasi manusia, motivasi perilaku manusia dibagi menjadi sebenarnya 2 Bapak Ibu ya. Pertama motivasi eksternal, artinya motivasi ini berasal dari luar diri kita. Apa itu? Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Jadi kalau kita mematuhi disiplin itu karena takut adanya hukuman, itu faktor dari luar. Yang kedua, untuk mengharapkan ibadah dan penghargaan. Ternyata ya, reward dan punishment, penghargaan dan hukuman itu adalah motivasi yang bisa membuat murid kita melakukan apa yang kita inginkan, namun datangnya dari luar. Selanjutnya motivasi internal untuk menjadi orang yang baik yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang akan kita dalami tentang motivasi internal. Bagaimana anak-anak kita melakukan atau menerapkan kedisiplinan positif ini karena motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya, ada namanya identitas gagal, identitas sukses. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, ada istilah baru di sini. Kalau hukuman dan konsekuensi ini sudah biasa kita dengarnya, bahkan kita terapkan, ya. Namun apa perbedaan di antara ketiganya? Yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin kalau kita refleksi saat kita sekolah dulu Bapak Ibu, ya, saya rasa tidak ada murid itu yang jalannya mulus, pasti ada saja hukuman. Bahkan murid yang pintar sekaligus, ya, murid saya dulu pun pasti ada yang namanya kisah kelam saat sekolah ini, mendapatkan hukuman, bahkan menjadi tolak ukur kita saat ini sebagai guru. Saya pernah dihukum sama guru, yang padahal saya cuma ngambil kawan dari jendela, dari balik jendela. Guru itu tanpa tanya, tanpa tegur, langsung saya disebat pakai rotan. Itu belakang, betis, dulu kan belum banyak jilbab, Bapak Ibu ya, belum banyak, bajunya pendek-pendek, betis itu merah. Sampai sekarang itu menjadi kisah saya untuk saya bawa. Nanti pada saat saya menjadi guru harus memberikan kesempatan kepada siswa menjelaskan kenapa dia bisa begitu. Ya, karena membekas sekali ya rasanya Bapak Ibu di hati. Sampai sekarang pun saya tidak bisa melupakan itu. Namun tentu saja saya memaafkan. Ya, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Selanjutnya konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Konsekuensi artinya adalah apabila kita tidak melakukan apa yang sudah kita sepakati, maka ada konsekuensi. Dan restitusi merupakan pilihan. Ya, ada tawaran di sini. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid anak jangka waktu panjang yang sudah saya contohkan tadi. Panjang sekali jangkanya Bapak Ibu. Dari saya SMP sampai sekarang pun saya masih ingat kejadian itu. Panjang jangkanya ya. Mungkin Bapak Ibu juga punya kisah sendiri dengan guru-gurunya. Selanjutnya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau pemberian konsekuensi ini jangka waktunya pendek. Karena apa? Karena masih dianggap rasional.
dan jangka waktunya pendek. Selanjutnya korban menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Di sini menguatkan, ya, menguatkan anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapat keadilan, ya, pada hukuman. Korban bisa diabaikan, dan selanjutnya korban mendapatkan ganti. Ya, di sini kita posisikan bahwa korban adalah murid kita. Ya, dan selanjutnya murid anak akan disakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman, dan murid anak mendapatkan penguatan. Oke, kita lebih dalam. Waduh, tulisannya ya, Bapak. Saya sendiri belum bisa baca ini. Konsekuensi, saya bacakan dulu sendiri ya. Perilaku yang agresif meningkat. Sepertinya ini boleh saya lewatkan? Ya, karena ini ya saya skip. Nah, di sini ada masih sambungan dari identitas gagal dan identitas sukses tadi, Bapak Ibu ya. Hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Oke. Selanjutnya pada konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, dan penahanan, detention. Oke. Dan pada restitusi murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Bagaimana dengan hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai? Sudah diketahui, konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Berupa bagaimana dengan restitusi? Berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dan hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat bersama. Sudah menjadi kesepakatan kita. Restitusi dibuat oleh murid anak. Ya. Selanjutnya, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Konsekuensi membantu. Guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dan pada restitusi menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing. Kerangka acuan berpikir, restitusi murid anak. Jadi yang memberikan nanti bagaimana penyelesaian bukan kita, Bapak Ibu. Kita hanya membimbing anak berestitusi. Ya, ini sudah saya terapkan pada beberapa murid. Saya harap dengan adanya diseminasi ini nanti kedepannya akan lebih restitusinya akan lebih terimplementasi gitu ya. Baik. Selanjutnya ya ini. Apa acuan dari restitusi kita? Keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, kelas kita harus punya keyakinan dulu. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Saya contohkan. Bapak Ibu kalau apalagi kota ya, pakai bapak harus pakai helm? Ya? Iya, kenapa pakai helm? Nah, bilang polisi Ibu, ya. Bilang polisi. Selain bilang polisi? Kira-kira? Kecelakaan? Kira-kira dari dua ini, kecelakaan fatal dengan dibilang polisi, yang mana yang Ibu lebih yakini harus dijalankan? Takut gitu? Itulah keyakinan kita. Kalau kita punya motivasi dari dalam diri kita untuk keselamatan kita, itulah keyakinan. Tapi kalau kita hanya menjalankan suatu peraturan karena adanya larangan sanksi yang akan kita dapatkan, itulah namanya motivasi eksternal tadi atau peraturan. Ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi boleh kita hanya tersirat, ya, kita sepakat bersama-sama bahwa keyakinan kelas kita ada ini, dan ini. Namun akan lebih baik apabila kita visualisasikan, ya, benar kita tempel ke sana dan anak bisa baca
ya, sehingga melekat di mindset mereka bahwa kita punya keyakinan keras yang harus kita jalankan karena dorongan dari dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana penentuan keyakinan kelas? Pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan, semuanya bebas ya. Bisa, tapi sebelumnya kita didik dulu. Anak-anak, kalau kamu misalnya tidak terlambat datang sekolah, kira-kira kenapa? Ini Bu, ini Mem, kalau terlambat datang sekolah, AG tidak hukum guru. Guru hukum kenapa? Ya, karena aku tidak menghargai peraturan sekolah. Apa nilai kebajikan yang bisa kita dapatkan? Disiplin waktu, keyakinan keras, atau menghormati orang lain. Ya, selanjutnya guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Sama-sama kita yakini. Selanjutnya guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Tidak semua dari siswa yang menulis keyakinan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas kita, tidak Bapak Ibu. Tapi kita memilah yang sama, kita bisa eliminasi. Biasanya dari 30 anak itu terseleksi akan menjadi tidak terlalu banyak 5 atau 6 keyakinan kelas. Namun 5-6 keyakinan kelas itu benar-benar harus diyakini oleh anak kita bahwa ini akan membawa mereka pada pribadi yang lebih baik, ya, dan menanamkan nilai-nilai kebajikan pada diri mereka. Membuat keyakinan kelas menjadi kalimat positif, ya, karena anak kita kan namanya anak kita biasa dilarang Bapak Ibu ya, biasa tidak boleh, jangan. Pasti mereka akan menuliskan beberapa kalimat yang seperti itu. Di sini kita bisa membantu mereka bagaimana kata tidak boleh, kata jangan kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, sehingga membacanya akan lebih enak. Karena yang namanya positif itu akan mempengaruhi kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, contoh, tidak boleh datang terlambat, kita bisa ubah menjadi datanglah tepat waktu. Selanjutnya mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah semuanya kita sama-sama dapatkan keyakinan kelas kita, sudah kita pilih dari yang positif, dari yang negatif menjadi positif, sudah terseleksi, yang sama kita eliminasi, maka kita sama-sama sepakati bahwa inilah keyakinan kelas kita. Ya. Nah, bagaimana posisi kita sebagai seorang guru dalam menjalankan keyakinan kelas ini? Sebentar Bapak Ibu ya, saya sedang mencari video ini. Ya, saya punya sebuah video, silakan diamati. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Kira-kira adakah perbedaan dari kelimanya dan apa inti dari kelima posisi kontrol ini? Nah, ada suaranya ini ya.
Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak tersenjang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang tampak dan cenderung formal. Jadi Bu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini dari silsilah informasi tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, kira-kira bisa bantu mengingatkan? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
ya. Ya, videonya sudah disaksikan sama-sama dan juga sudah kita berefleksi dengan bagaimana posisi kita selama ini. Dan ini ada kesimpulan dari 5 posisi kontrol yang sudah diperagakan dari Naren ya, dari ibu gurunya tadi. Dari sini kita bisa lihat, saya ternyata selama ini begini, saya ternyata selama ini begini. Mungkin tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu ya, bagaimana seorang teman, pemantau, penghukum, pembuat dasar salah dan manajer. Ya, jadi saya tidak bacakan di sini ya. Itu semua sudah ada dalam video tadi. Nah ini, ya. Tadi saya bertanya mengapa peraturan, mengapa keyakinan bukan peraturan? Ini jawabannya. Peraturan selalu contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita membuat peraturan itu seperti itu. Maka apa keyakinan yang ada pada peraturan itu adalah tanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Apa yang kita bisa ambil keyakinan nilai kebajikannya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, maka nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dan bergantian atau berhubungan, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Tentu ini kesehatan yang paling utama dari penggunaan narkoba ini. Menghormati orang lain, maaf, bergantian dan menunggu giliran. Kadang anak kita tidak sabar Bapak Ibu ya. Apalagi ibu Cinta yang di perpustakaan, mungkin nyobot cepat-cepat bagi buku, cepat-cepat pulang. Nah kita harus memberikan keyakinan kelas kita bahwa iya, itu tidak menghormati orang lain ya, dan juga sabar. Gunakan masker. Nah ini, apalagi pada saat situasi kita seperti ini yang banyak sekali yang asap di mana-mana, ya maka kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ya, ini adalah keyakinan yang kita angkat dari peraturan kelas kita. Jadi pertama kita bisa buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa peraturan itu dibuat? Karena ada nilai kebajikannya. Dan nilai kebajikan ini misalnya kan ada beberapa yang sama Bapak Ibu ya. Di sini menghormati orang lain, menghargai orang lain sudah sama, kita ambil satu saja. Nah, ini yang tadi dibahas, restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kenapa? Karena mereka sendiri yang memberikan solusi bagaimana mereka harus bertindak ke depannya agar lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi kita sama-sama, tidak bisa terjadi sendiri. Tadi kalau kita hukuman itu berasal dari sekolah, dari guru, ya tidak ada keterlibatan murid. Namun pada restitusi ini adalah prosesnya kolaboratif. Kita yang akan membimbing mereka dan mereka yang menghasilkan solusinya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pernyataan dari Bosen, merupakan pencetus teori restitusi. Jadi sudah ada ya Bapak Ibu apa itu restitusi? Kira-kira sudah ada ya. Jadi proses kolaboratif antara guru dan siswa dalam menemukan solusi permasalahannya, yang di sini kita guru memberikan tawaran kepada murid itu untuk menimbulkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Inilah proses terjadinya restitusi. Ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kuatkan di sana. Yang tadi anaknya berpikir bahwa saya gagal karena melakukan kesalahan, karena melanggar peraturan, kita kuatkan sehingga identitas gagal tadi akan berubah menjadi identitas sukses. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini.
kita berikan keyakinan kepada sesuatu. Selanjutnya pada validasi kebutuhan, bisa kita bilang kebutuhan, karena kita akan tanya sebenarnya dia melakukan ini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari murid kita. Apa langkahnya? Bisa ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Iya, kita tanyakan alasannya. Ya, dan selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita arahkan ke hal yang positif. Ya, yang tadinya dia misalnya keluar, suka izin bu, izin bu, tanpa izin keluar ke kelas. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari anak ini. Apa? Perhatian. Adakah cara lain untuk kamu mendapatkan perhatian dari kawan atau dari guru selain dari keluar-keluar? Oh ada bu, kalau mau tugas tepat waktu. Nah, ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita kembalikan pada keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Karena pada saat dia melakukan kesalahan tadi, akan ada nilai yang dia langgar, keyakinan yang dia langgar. Kita kembalikan, kita ingatkan lagi. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas, merubah identitas orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kesalahan adalah proses dari pembelajaran, ya. Dan pada inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menstabilkan identitas murid kita. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Ya. Ini berat loh ya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang benar. Saya mulai menerapkan restitusi ini berat loh. Tadi seperti sudah dia ada di mana ya penjelasan tadi bahwa kita berproses, ya. Kita melakukan tahap demi tahap. Mungkin kita mulai dari posisi teman, ya, pemantau, lama-lama pada posisi manajer. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, ya. Tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dan apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini cara-cara kita memberikan statement atau pertanyaan kepada murid. Awal langkah kita bereksekusi. Dan tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari anak berbuat kesalahan. Kira-kira kenapa sih dia seperti itu? Ya. Menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang tadi anak itu kalau kamu begini akan seperti ini. Itu namanya stimulus respon. Tapi kita membuat anak ini untuk ada tindakan yang akan dia berikan sendiri atau solusi sendiri, ya. Dia menemukan sendiri. Inilah proaktif yang dimaksud, ya. Dan memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Sebenarnya saya pada tahap validasi tindakan yang salah ini begini bu ya, saya berpikir Bapak Ibu, ini enak banget, enak sekali ya murid ini. Dia sudah salah kita validasi juga, ya. Dia sudah salah kita setujui gitu, ya. Jadi sepertinya membela anak melakukan kesalahan, namun tidak Bapak Ibu. Di sini kita ingin menguatkan karakternya. Yang tadinya, ya, dia berpikir bahwa yang tadinya dia merasa salah dan pasti akan dihukum, bahwa dia ini dipahami, diberikan perhatian oleh orang tuanya, ya. Jadi ada rasa bahwa kita ini berpihak kepada dia. Namun solusinya ada di sini. Nah ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Nah seperti itu. Misalnya anak ini ada temennya nyontoh si A dan B. A nyontoh dengan B. A tidak terima, ya. Si B tidak terima dicontoh. Jadi keluarlah kata-kata kasar.
Uya, nonton terus tak dem. Nah seperti itu. Berkelahilah mereka berdua, ya. Nah sampai ketika kita panggil, kita tanya di situ Bapak Ibu ya, kita bilang padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Tadi kamu memaki ini ya si A. Iya Bu, dia nyamperin saya. Iya, Bapak Ibu mengerti. Padahal kamu sebenarnya bisa ya melakukan yang lebih buruk dari bahkan sampai memukul atau seperti menyakiti seperti itu. Ya, di sini kita berupaya memahami. Selanjutnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tentu, karena seperti kebutuhan dasar tadi ada yang tidak terpenuhi di sana. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri bahwa kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Si B dicontoh, tidak terima dia memaki si A. Ada yang dilindunginya di sana. Apa? PR-nya tadi itu hasil kerja keras dia. Ya, maka kamu patut bangga. Tindakan kamu sudah benar. Oke? Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkannya dengan sikap yang baru. Selanjutnya menanyakan keyakinan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang menimbulkan motivasi intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan kesalahan yang diperbuat, mengaitkan keyakinan dengan kesalahan yang diperbuat. Ada kurang dengar. Nah ini caranya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kita kan satu keluarga nih ya. Kita sudah buat keyakinan jelas. Nah dari hal ini yang terjadi sama kamu dan kawan kamu, kira-kira bagaimana pendapat kamu? Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Setelah kita berikan menanyakan kepada keyakinan kita tanyakan lagi. Kalau kedepannya kamu harus melakukan solusi yang kamu tawarkan, kira-kira bagaimana? Oh ini mampu, ya, tenang kelas. Kita berikan bayangan seperti itu. Kita hanya memancing, itu Bapak Ibu ya. Kita hanya memancing. Anak kita sendiri nanti akan memberikan solusinya. Kalaupun tidak ada, kita bisa lebih berikan contoh konkretnya boleh. Atau mungkin dia nanti ada penawaran lain. Dan ini adalah ciri-ciri dari restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Dan restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia tidak ada pelabelan pada siswa. Mentang-mentang dia suka terlambat, ada labelan. Ya. Selanjutnya, terima kasih. Ya, ini yang slide paling menarik adalah ini ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan tentang budaya positif tadi, oke, ada yang ingin memberikan tanggapan? Iya, jadi inti dari budaya positif adalah bagaimana membentuk disiplin positif yang ini berasal dari dalam diri siswa sendiri melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Dan kita sebagai guru diharapkan untuk menjalankan restitusi hanya bisa dijalankan pada posisi kontrol manajer. Oke? Ada tanggapan Bapak Ibu boleh? Kalau tidak ada, kita akan berefleksi. Atau saya langsung saja jawab ya. Oke. Saya punya post-it. Post-it. Pertanyaannya adalah pertanyaan dari si ibu tadi. Si ibu yang KPPT tadi. Ya, ibu dari kementerian tadi. Refleksikan diri kita. Posisi kontrol apa yang dulu sering sekali kita lakukan dan kedepannya kita ingin pada posisi kontrol yang mana? Ya, ingat posisi manajer tidak datang simsalabim tapi berproses.
Ini saya bagikan Bapak Ibu ya. Sebelumnya Bapak Ibu, ini pemahaman ini bukan hanya untuk guru ya, saya ingin menyadari pemahaman ini untuk anak saya. Ya, definisi ini adalah teori parenting orang tua anak. Ya, kembali mengingatkan penghubung, ya, hubungan rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau sudah, di sana ada karton hitam, boleh ditempel di sana. Saya membacakan posisi pembuat rasa bersalah. Ya, selanjutnya ingin menjadi manajer, alhamdulillah. Ya, oke. Selanjutnya ada. Dulu saya teman, sekarang saya mantan. Bukan. Ya. Dulu saya teman, sekarang pengen jadi manajer. Dulunya adalah posisi saya yang paling sering saya lakukan waktu hukum dan teman. Kelak menjadi posisi sahabat luar biasa. Ya. Sekarang posisi pembuat rasa bersalah, selanjutnya manajer. Saya kemarin berada di posisi penghukum dan selanjutnya saya berusaha menjadi di posisi teman. Saya dulu teman, sekarang mau posisi manajer. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya, semangat, tepuk dulu. Luar biasa. Dari sini bisa saya lihat bahwa refleksi diri kita ingin ke depannya lebih baik dalam mendidik anak-anak bangsa yang merupakan generasi penerus yang dititipkan kepada kita. Baik Bapak Ibu, sekian untuk acara Disabilitas kita pada hari ini. Terima kasih atas kontribusinya dan waktunya. Saya sebagai pemateri ya undur diri dan semoga kegiatan ini ada manfaatnya untuk kita bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentalnya, ya. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu motor, ya, kalian mau naik motor, ada nggak peraturan kalau naik motor itu harus bagaimana? Mana? Apa peraturan kalau naik motor? Lihat depan, enak, pakai enak, apa gimana? Iya betul lagi. Makanya kalau kamu berkendara motor tidak pakai helm, ya, dan ketahuan polisi, kira-kira gimana? Makanya kalau tidak ada peraturan seperti itu gimana? Dipakai ya Anda? Nah dipakai. Misalnya boleh, tidak usah pakai helm, boleh kemana-mana tanpa pakai helm, pokoknya bebas. Tidak akan ada yang namanya tilang. Kamu pakai tak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tidak ada peraturannya, males men. Ya, kan bebas. Kalau bebas kan semua boleh. Tidak. Sekarang bertanya, kalau kita kembalikan, tanya ke jiwa kalian, tanya ke hati kamu, penting tidak helm itu? Penting. Untuk apa? Kesehatan.
Kira-kira kalau semua orang menyadari seperti itu, ada tidak yang tidak pakai helm? Tidak ada, semua pasti pakai helm. Sekarang namanya, kita punya peraturan kelas nggak? Punya kesepakatan kelas nggak? Mana kesepakatan kelas kita? Itu, ya. Boleh dibacakan. Afifah, bacakan nomor 1. Melepas sepatu saat berada di kelas. Melepas sepatu saat berada di kelas. Kedua, apa Afifah? Bertindak dan bertutur kata sopan. Bertindak dan bertutur kata sopan. Ketiga, dibaca Angel. Tidak boleh ikut dalam kelas saat tidak ada guru. Tidak boleh ikut dalam kelas saat tidak ada guru. Boleh kita ubah menjadi lebih positif. Tanya, kamu suka tidak dilarang-larang? Suka. Dilarang, jangan boleh, suka tidak kamu seperti itu? Nah, enak tidak dilarang-larang? Tidak enak. Orang maunya semua dibebaskan, tidak mau dilarang-larang. Coba, kata tidak boleh tidur dalam kelas saat tidak ada guru, boleh tak kita ganti yang lain? Apa? Contoh yang lebih positif. Apa? Tidak boleh ribut. Kita hilangkan kata tidak bolehnya. Contohnya apa? Misalnya, tidak boleh ribut saat ada guru di kelas. Gimana? Menjaga ketenangan saat belajar. Artinya sama ya, Nak? Lebih enak mana dengar tidak boleh ribut atau menjaga ketenangan? Menjaga ketenangan. Silakan dibuat keyakinan kelasnya, Nak, ya. Apa satu orang satu saja. Yang tadi sudah saya contohkan. Misalnya tentang disiplin waktu, saling menghargai, kebersihan, keselamatan. Gila. Nah, sekarang kita sudah dapatkan keyakinan kelas kita yang sudah kalian tempel satu-satu. Kita akan seleksi yang sama, maka kita akan ambil satu saja. Oke? Yang sini ada saling membantu teman, menunjuk pengadat, menghargai sesama teman. Boleh yang ini sama ya. Jaga kebersihan kelas, hormati gurumu, sayangi temanmu. Menghargai sesama teman, menghormati guru yang sedang menjelaskan. Ini sama dengan menghargai guru ya. Ini sudah kita tunjukkan. Kita dapat 7 keyakinan kelas kita. Sama-sama membacakan, kalian tirukan. 1. Jaga kebersihan kelas.